Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, supaya Anda semua boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman Allah. Pagi hari ini yuk, dimanapun Anda berada, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita kembali belajar kebenaran firman Allah bersama-sama melalui acara Renungan Pagi ini. Yuk buka hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali buka hati kami untuk kami belajar sama-sama kebenaran firman-Mu melalui program Renungan Pagi ini. Berbicaralah di tengah kami, berikan kami arahan, tuntunan, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Bapak. Kami buka hati dan kami mempersilakan Roh Kudus, bekerjalah di tengah kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Urapi hamba, urapi kami semua, dan bekerjalah di tengah kami. Spirit of revelation, wisdom turun di tengah kami. Para malaikat orang kudus bekerjalah, layani semua umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk belajar. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu semua, dari satu ayat yang saya mau sampaikan, menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan saya untuk membuat renungan pagi hari ini, yaitu dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Saya percaya ayat ini sangat populer di dalam semua kalangan, dan saya percaya ayat ini mungkin menjadi sebuah ayat emas dalam kehidupan Anda. Saya akan bacakan sedikit lalu kita akan belajar sama-sama dari ayat ini. Dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, pagi hari ini melalui ayat ini saya mau menyampaikan sebuah renungan pagi buat kita dengan judul Tuhan melakukan yang terbaik tepat pada waktunya. Saya mau bagikan dulu sebuah pemahaman yang membuat Anda harus dan saya mengerti dan sepakat bahwa berapa banyak Anda yang setuju kalau saya katakan bahwa Tuhan itu pasti melakukan yang terbaik kepada kita. Amin, saudara. Tapi saudara, kita harus menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu bukan waktu yang ditentukan oleh Anda, yang diingini oleh Anda, tapi waktu yang ditetapkan oleh Allah. Dan saya percaya bahwa satu hal kesimpulannya bahwa Allah pasti mempersiapkan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan anak-anaknya, yaitu kehidupan Anda dan saya. Mungkin Anda berkata, Pastor, tapi hidupku lagi nggak enak, ekonomiku lagi nggak bagus, keluargaku lagi mengalami kacau, mengalami pergumulan, beban berat, dan sebagainya. Saya nggak peduli apa yang Anda dan saya alami. Yang saya tahu cuma satu, bahwa saya yakin dan percaya bahwa Tuhan nggak pernah merancangkan yang jelek dalam kehidupan kita. Yang saya percayai, yang saya tahu adalah satu, bahwa Dia pasti melakukan yang terbaik kepada kita, tetapi di waktunya Tuhan yang tepat. Makanya kalau kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi, bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saya yakin Pengkhotbah 11 ini jelas berkata, Ia membuat segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu mencakup apapun dalam kehidupan Anda pada waktunya, dan pasti akan dibuat indah. Nah, pertanyaannya sederhana yang kita mau pelajari, bagaimana caranya supaya kita mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Nah, ada 3 poin penting yang saya mau sharekan pagi hari ini melalui renungan pagi. Saya berdoa supaya melalui 3 poin ini, sehingga kita bisa mengalami yang terbaik daripada Tuhan tepat pada waktunya. Yang pertama adalah ketika kita berpikir positif dan terus berusaha. Nah, kenapa saya kasih tambahan dan terus berusaha? Karena saya nggak mau kita jadi orang Kristen hanya berpikir positif, lalu kita menghayal hal-hal yang baik, tapi kita tidak berusaha. Karena saya percaya Tuhan juga nggak suka kalau kita punya mimpi, lalu kita ngomong positif, declaration, lalu berpikir positif, tapi kita males, tidak mau berusaha. Itu sebabnya saya mau memberikan poin yang komplit, yaitu ketika kita berpikir positif, tetapi terus berusaha, dan terus berusaha. Dan saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya menghayal dan memikirkan hal-hal yang positif itu bagus, tapi kalau tidak diimbangi dengan terus berusaha dan bekerja, maka semua itu hanya cuma jadi mimpi di siang bolong, tetapi mimpi itu nggak pernah jadi kenyataan. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang berpikiran positif, punya mimpi yang besar, tetapi kita juga terus berusaha. Semakin besar mimpi yang kita bayangkan, semakin besar impian yang kita doakan, maka saya percaya semakin besar juga pengorbanan,
usaha, kerja keras yang harus kita imbangi supaya impian itu akan jadi kenyataan. Nah, kita belajar dari 12 pengintai. Mereka adalah 12 orang terbaik yang paling kecil, paling tidak saya percaya mereka terbaik di sukunya masing-masing. Karena mereka ada 12 suku dan masing-masing memilih satu orang untuk diutus untuk mengintai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan saya percaya 12 ini artinya orang pilihan, orang khusus yang saya yakin adalah orang yang terbaik yang mereka bisa percaya. Nah, yang jelas ini yang dipercaya oleh Musa juga. Itu sebabnya mereka diutus oleh Musa untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi sayangnya ketika 12-12-nya pulang, hanya 2 orang saja yang berpikir positif dan terus berusaha. Dan bagi mereka lah, maka yang terbaik dari Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Nah, saya tambahkan terus berusaha. Anda lihat bagaimana Joshua dan Kaleb, 12 pengintai itu bukan cuma berpikir positif, tapi mereka bahkan memimpin bangsa Israel dengan usaha tentu mengandalkan Tuhan untuk merebut tanah perjanjian. Dan alhasil Joshua dan Kaleb dan keturunannya lah yang menikmati janji Tuhan tepat pada waktunya. Mereka mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Nah, sementara 12 orang tadi ada 10 orang yang berpikir negatif dan mereka tidak menikmati tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada bangsanya. Nah, itu sebabnya saya mengajak Anda untuk berpikir bahwa kita nggak cukup berpikir positif, tapi harus ada usaha yang terus-menerus dilakukan. Of course, jangan andalkan kekuatan kita, berusaha tapi andalkan kekuatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Maka saya percaya bahwa janji Tuhan pasti akan terjadi dan Anda akan mengalami hal yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Saya membaca ada beberapa orang yang menjadi inspirasi bagi dunia dan juga bagi kita semua. Yang pertama, Albert Einstein. Dikatakan dia adalah seorang ilmuwan terkenal yang sebenarnya tidak dapat berbicara sampai umur 4 tahun dan baru bisa membaca di umur 7 tahun. Tapi Anda lihat bagaimana kiprahnya dalam ilmu pengetahuan dan dia menjadi tokoh yang luar biasa membantu dan menjadi berkat dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dia adalah orang yang luar biasa dihormati. Lalu menurut guru musiknya Beethoven adalah tidak ada harapan untuk menjadi pengarang lagu. Padahal kalau kita tahu bahwa Beethoven dengan karyanya yang luar biasa secara ajaib memukau dunia musik di seluruh dunia, menggemparkan. Nah, kenapa saudara? Karena saya yakin dan percaya mereka berpikir positif dan terus berusaha walaupun orang lain berkata bahwa tidak ada harapan Beethoven menjadi pengarang lagu yang terkenal. Lalu Thomas Alva Edison, waktu dia masih muda, gurunya pernah berkata bahwa Edison begitu bodoh dan tidak bisa belajar apapun. Tapi kenyataannya Edison berpikir positif dan terus berusaha. Akhirnya dia menjadi salah satu penemu yang luar biasa dan memberikan sumbangsi yang dahsyat bagi dunia ini. Walt Disney pernah dipecat oleh sebuah editor surat kabar karena dianggap tidak mempunyai ide yang bagus apapun. Tetapi kita perhatikan orang-orang ini justru akhirnya tampil dan dikenal oleh dunia dengan sumbangsi pengetahuan, seni dan sebagainya. Kata menyerah tidak ada dalam kamus mereka. Mereka menolak untuk berkata tidak bisa. Kata-kata tertentu bisa menghalangi kita sebenarnya untuk menerima yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Itu sebabnya be careful what you think, be careful what you say. Karena saya percaya yang terbaik dari Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Asal kita terus berpikir positif dan juga terus berusaha. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya ketika kita taat, saudara? Bayangkan apa yang ada di benak para pelayan di pesta perkawinan Kana. Sudah berkali-kali mereka melayani pesta, tapi belum pernah ia terima perintah seaneh ini, yaitu apa? Menuangkan air tempayan kosong bekas anggur dan membawa isinya ke pemimpin pesta. Nah, saudara, apakah ia nanti tidak akan diketawakan oleh pemimpin pesta? Tetapi dia taat, saudara. Hasilnya adalah anggur yang terbaik, mengalami yang terbaik daripada Tuhan tepat pada waktunya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10, saudara. Anda bisa perhatikan bagaimana pelayan ini mendapat perintah dan ketika dia bertanya kepada ibu daripada Yesus,
Ibu Yesus berkata, turuti aja apa yang dia ngomong. Dan ketika Yesus menyuruh mereka melakukan sebuah perintah, mereka lakukan. Dan itu adalah perintah yang aneh. Tetapi mereka ketika taat kepada perintah Allah, taat kepada yang benar, saudara, maka mereka mengalami yang terbaik dari Tuhan, tepat pada waktunya. Nah, demikian pula kalau kita pelajari, ada beberapa orang anak muda, yaitu Sadak, Mesak, Abednego. Impossible bagi mereka untuk menghindari dapur api yang menyala-nyala, karena komitmen mereka untuk tidak menyembah patung emas sang raja. Tetapi memang akhirnya mereka dilempar sih ke dalam dapur api. Tetapi Allah membuat possible bagi mereka untuk tetap hidup. Kenapa? Karena ketaatan mereka membuat mereka menjadi berkat yang luar biasa. Ketaatan itu ada harganya, tapi ada hadiahnya juga. Hadiah ketaatan adalah meraih hal-hal yang terbaik daripada Tuhan tepat pada waktunya. Lihat bagaimana mereka akhirnya mereka mengalami yang terbaik dari Tuhan. Karena mereka taat, mereka tidak mau menyembah Allah lain selain daripada Tuhan. Sekalipun hukuman mati, dibakar di tengah dapur perapian, mereka tetap taat hanya kepada Allah saja. Dia berkata kepada Nebukadnezar, dan dia berkata bahwa Tuanku Raja, engkau tahu, ya kan, kalaupun Tuhan nggak nolong kami tidak akan menyembah selain daripada Tuhan. Nah, itu adalah ketaatan yang luar biasa. Dan akhirnya mereka mengalami yang terbaik daripada Tuhan tepat pada waktunya. Yang ketiga, lalu saya akan tutup. Nah, saya yakin dan percaya pertanyaan bagaimana caranya supaya kita mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah ketika kita mendahulukan rencana Allah, kehendak Allah daripada kehendak kita atau rencana pribadi kita. Nah, bayangkan saudara, bagaimana kira-kira perasaan janda Sarfat yang ketika diminta menyerahkan minyak dan tepung terakhir untuk diolah, untuk diberi makan kepada Nabi Elia. Padahal itu adalah makanan terakhir untuk dia dan anaknya. Kemudian mereka akan mati. Anda bisa baca dalam Kejadian, dalam Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Tetapi janda itu mengerti bahwa Elia adalah seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan, yang membawa rencana Tuhan bagi bangsa itu. Dan dia harus didahulukan. Hasilnya, saudara, Anda tahu bahwa mujizat terjadi, minyak dan gandum yang cukup itu bisa menghidupi mereka sampai masa kekeringan berlalu. Saya yakin ketika kita mendahulukan rencana Allah, kehendak Allah, kepentingan Allah, maka Allah juga akan mendahulukan Anda dan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Itu sebabnya ketika kita berani mendahulukan, mengesampingkan kepentingan kita, pribadi kita, dan mengutamakan kepentingan Allah, maka saya yakin dan percaya kita akan mengalami yang terbaik dari Allah tepat pada waktunya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini kami belajar 3 hal penting, bagaimana kami boleh mengalami yang terbaik daripada Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, biar kami terus berpikir positif dan juga terus berusaha dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang taat ketika Tuhan berbicara, kami taat sekalipun ada harga yang mahal yang harus kami bayar. Dan kami menjadi orang-orang yang selalu mendahulukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan di atas kehendak kami dan rencana kami. Supaya Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini dimanapun semua mereka berada, mereka boleh mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, karena kami percaya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bless all your people. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya dari tempat ini supaya setiap kita boleh mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam acara renungan pagi berikutnya. God bless you.